Kita adalah negara demokrasi, salah satu yang terbesar di dunia. Kejujuran itu harus utuh, seutuh-utuhnya. Kita percaya dan yakin KPU akan melaksanakan semua proses pemilihan umum dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya, tanpa kecurangan apapun. 112 Cempaka Biru, 34 dalam Jabangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama dilupa jangan. Jadi saudara-saudara, siapapun yang menang, kita harus bersatu menjaga negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Indonesia tanah air merah, pusaka abadi nan jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Presidium Rakyat Menggugat, seri-seri tahun politik yang kemarin kita sudah mendeklarasikan kampanye damai. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk kali ini kita akan membahas masalah gagasan strategis salah satu calon presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Jadi di depan para pemirsa semuanya, kami ada buku Gagasan Strategis Prabowo Subianto, Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Ini yang kami dapatkan dari beliau, bahwa malam ini, hari ini kita akan melakukan satu pembedahan, bahkan bagaimana seorang calon presiden Prabowo Subianto ini berani menuangkan ide-ide dan gagasannya dalam sebuah buku dan tulisan. Jadi awalan dari ini nanti juga kita akan membahas seri-seri berikutnya yang baru kita mintakan izin sama pemilik buku, yaitu bukunya Saudara Fahri Hamzah tentang buku trilogi, ya kan? Trilogi pembangunan kalau nggak salah ya. Jadi kalau bukunya Fahri Hamzah ini ada 3 seri, yaitu Manifesto Kesejahteraan, kedua adalah buku Arah Baru Kebijakan Kesejahteraan Indonesia. Yang ini buku pertama, Mengapa Indonesia Belum Sejahtera. Ini nanti akan kita kupas satu persatu, kawan. Jadi saat ini kita akan membahas gagasan strategi Prabowo Subianto. Bahkan mulai dari beliau membuka sebuah pendahuluan yang mengatakan kenapa saya memilih jalur politik. Jadi beliau mengedepankan bahwa pendidikan politik untuk bangsa kita itu sangat penting. Namun yang sangat menarik, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, konsep daripada bukunya beliau yaitu tentang strategi transformasi bangsa ini tidak ubahnya konsepnya founding father kita, yaitu Bung Karno. Di situ menekankan adanya kembali kepada konstitusi kita, undang-undang dasar kita, terutama pasal 33 bab tentang kesejahteraan, ya, pasal 33, pasal 34. Dalam hal ini konsepsi beliau sangat jelas bahwa republik ini akan maju ketika kekayaan negara ini disebutkan di situ sampai tegas tidak dimaling oleh para penyelenggara-penyelenggara negara. Jadi bunyinya sangat tegas. Jadi saya akan mengambil satu sisi tentang persoalan
ide-ide gagasan beliau di buku ini, yaitu nanti tentang pendidikan politik, karakter nasional, karakter bangsa terutama, bahkan menginginkan rakyat kita jangan menjadi kacung dan budak. Itulah yang menarik, saudara-saudara. Mungkin Anda yang tidak mengenal pribadi Prabowo Subianto bisa mengupas tuntas di dalam bukunya beliau ini. Nanti akan kita kupas seri-seri berikutnya, bahwa beliau sangat ingin dengan sisa-sisa umur beliau, kemampuan beliau, kenapa dia berjuang harus lewat partai politik. Itulah arah rel yang betul. Cita-cita beliau ketika ini nanti menang, bahkan di pemilu 2024, konsep tentang kesejahteraan di dalam bab-bab Undang-Undang Dasar 45 ini akan dikedepankan terlebih dahulu, yaitu memperjuangkan kembalinya Undang-Undang Dasar 45 18 Agustus 1945, yaitu kajian-kajian ini perlu didebat oleh netizen, masyarakat. Silahkan nanti untuk memberikan komentar kepada podcast kami. Namun sebelumnya kami akan membaca tentang kesimpulan dari buku ini, yaitu saya kasih judul STP MIE, yaitu Strategi Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Gagasan beliau dalam risalah terakhirnya akan saya buka di risalah terakhir saja, bahwa di situ disebutkan, saudara-saudara, pilihan dan perjuangan kita sulit. Di sini akhir dari kalimat beliau disebutkan seperti itu. Bagi saya, masuk ke politik ini adalah pengorbanan. Pengorbanan tenaga, waktu, dan perasaan. Tetapi jika tidak masuk ke politik, tidak mungkin saya bisa memperbaiki kehidupan rakyat banyak. Ya, saya percaya tidak mungkin kita bisa wujudkan perbaikan kehidupan rakyat secara besar-besaran hanya dengan mengomel dan mengkritik. Tidak mungkin kita bisa memperbaiki bangsa hanya dengan menjadi pengamat. Tidak mungkin hanya dengan menghardik kita bisa melakukan perbaikan. Sebagian dari saudara yang membaca buku ini, makanya kami mohon izin kepada Bapak Prabowo, buku Anda akan kami sosialisasikan, akan kami kirimkan pesan kepada masyarakat melalui podcast Presidium Rakyat Menggugat ini. Kalimat dari halaman 211 di buku Bapak disebutkan, sebagian dari saudara yang membaca buku ini mungkin sudah masuk ke politik atau sekedar paham dan peduli politik. Sebagian juga mungkin belum. Jika belum, saya ingin saudara renungkan hal berikut. Ada kalanya dalam hidup kita harus memilih pilihan. Memilih pilihan yang sulit. Apakah kita membela kebenaran atau merestui ketidakbenaran. Menarik sekali saudara-saudara apa yang disampaikan oleh seorang calon presiden Prabowo Subianto. Apakah kita berdiri tegak untuk membela keutuhan bangsa dan nilai-nilai yang kita junjung tinggi, atau kita menyerah kepada uang? Kita menjual nilai-nilai kita menjual diri kita menjual kepribadian kita menjual harga diri kita. Pada tahun 45, pemimpin-pemimpin kita dihadapkan dengan pilihan semacam ini. Apakah menyatakan kemerdekaan atau menunggu diberikan kemerdekaan oleh penjajah? Mereka yang menghendaki menyatakan kemerdekaan agar kemerdekaan kita bukan hadiah dari penjajah, memang mempertaruhkan nyawanya dalam bersiko. Pada 10 November 45, rakyat Surabaya dan pemimpin-pemimpin di Surabaya dihadapkan pada pilihan yang susah. Menyerah pada ultimatum Inggris untuk angkat tangan dan menyerah senjata paling lambat tanggal 9 November atau menghadapi serbuan dan serangan negara adidaya pada saat itu. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita bayangkan bagaimana harga diri bangsa kita kalau waktu itu pemimpin-pemimpin di Surabaya dan rakyat Surabaya menyerah.
kalau Gubernur Suryo, Bung Tomo, dan semua pemimpin di Jawa Timur dan Surabaya tunduk kepada ultimatum asing. Bagaimana harga diri kita sekarang? Juga dalam krisis besar bangsa kita tahun 65, apakah pemimpin membela Pancasila atau menyerah kepada ideologi yang tidak sesuai bangsa kita, yaitu komunisme? Demikian juga pada tahun 98. Pada era reformasi, banyak pemimpin kita juga yang dihadapkan pada pilihan susah, membela sistem yang kurang demokratis atau berani membawa reformasi dan demokrasi. Dalam perjalanan politik saya 15 tahun terakhir, saya membawa pesan yang kurang lebih sama dengan apa yang terkandung dalam buku ini. Dalam perjalanan saya, banyak lawan saya yang selalu hendak mendiskreditkan saya. Ini tulisan Saudara Prabowo Subianto langsung, saudara-saudara. Jadi gagasan dan ide beliau dituangkan dalam sebuah buku sebagai seorang calon presiden. Jadi ketika nanti saudara-saudara bisa memperjuangkan beliau menjadi capres di 2024, Anda bisa menagih dalam janji-janji beliau dalam buku Transformasi Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045. Saya lanjutkan apa kalimat beliau. Saya digambarkan sebagai orang yang haus kekuasaan, yang nafsu untuk berkuasa, dan saya digambarkan sebagai seorang yang suka menggunakan kekerasan, yang kejam, dan sebagainya. Padahal saya telah membuktikan setelah sekian belas tahun bahwa saya selalu mengutamakan jalan damai. Saya seorang mantan prajurit yang mengerti perang. Saya pernah melihat perang. Saya pernah melihat korban-korban perang. Komandan yang sangat saya hormati gugur di tangan saya karena ditembak musuh. Anak buah saya yang terbaik gugur di sekitar saya di medan perang. Ini mungkin salah cita ya. Komandan yang sangat saya hormati gugur di arena kepemimpinan saya karena ditembak musuh. Ini kemungkinan salah cetak. Ini kritik Pak Prabowo. Seolah-olah kalau orang membaca komandan yang sangat saya hormati gugur di tangan saya. Ini bahaya sekali kalau dibaca oleh lawan politik, Bapak. Ya, ini halaman 213. Ini untuk percetakan mohon dikoreksi. Ya. Anak buah saya yang terbaik gugur di sekitar saya di medan perang. Saya yang harus ke keluarga mereka, ke ibu-ibu mereka, ke istri mereka, ke orang tua mereka, untuk memberitahu putranya gugur di bawah kepemimpinan saya. Karena itu saya selalu ingin jalan damai. Fitnah-fitnah yang mereka lontarkan sangat-sangat keji. Saya dituduh ingin menutup sebuah gereja di Republik Indonesia. Padahal keluarga saya sebagian Kristen. Bahkan di sekitar saya pengawal-pengawal saya, ajudan-ajudan saya, sekretaris saya sebagian orang Nasrani. Saya seorang mantan prajurit TNI. Sumpah saya membela seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya, dan banyak anak buah saya dan berbagai suku dan agama telah gugur di bawah komando saya. Bagaimana bisa saya melanggar sumpah saya dan melupakan pengorbanan anak buah saya? Saya juga telah difitnah oleh seolah-olah bahwa saya adalah anti etnis Tionghoa. Padahal saya selalu membela semua kelompok minoritas. Fitnah-fitnah itu adalah bagian yang keji dari politik. Saya selalu minta kepada para sahabat dan pendukung saya untuk sabar dan tenang. Jangan menjadi marah, kita harus semakin arif, semakin sabar. Dengan diam bukan kita menerima fitnah itu, tetapi kita perhitungkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita balas kedengkian dengan kedengkian, jangan kita balas kejahatan dengan kejahatan, jangan kita balas fitnah dengan fitnah. Dalam situasi seperti ini, saya minta saudara-saudara terus. Walaupun sabar, kita juga harus siap. Siap mental kita, siap tenaga kita, siap napas kita.
Saya minta saudara-saudara yang membaca buku ini kebetulan kami membaca, walaupun mungkin belum tuntas, belum selesai, dalam keheningan malam nanti. Ini saudara-saudara, kalau ingin mendapatkan PDF buku ini, baru kami ajukan kepada penerbit yang diterbitkan di Jakarta. PT-nya namanya PT Media Pandu Bangsa. Kami baru bersurat untuk diberi buku STBMI E45 ini untuk diberi PDF-nya. Kami akan sosialisasikan melalui podcast dan medsos Presidium Rakyat Menggugat. Saya minta saudara-saudara yang membaca buku ini dalam keheningan malam nanti, renungkanlah pendapatmu, renungkanlah sikapmu, renungkanlah jawabanmu. Saya bertanya, apakah kita akan bersama-sama membela kebenaran atau kita menyerah dan kepada ketidakbenaran, kepada kecurangan, kepada kezaliman. Dan dalam hari-hari yang akan datang, setelah saudara merenung, saya mengajak saudara untuk mengambil langkah-langkah untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Saya telah memilih berjuang di atas landasan konstitusional. Saya tidak mau menyerah kepada keadaan yang tidak benar dan tidak adil. Saya menilai yang dialami Indonesia sekarang ini syarat dengan campur tangan asing. Ini catatan ini. Kalau dalam bukunya di depan disebut oligar, komparator asing. Ya. Ada negara-negara tertentu yang ingin Indonesia lemah. Jelas. Yang ingin Indonesia hancur, yang ingin Indonesia miskin. Saya punya bukti-bukti yang kuat tentang keterlibatan mereka. Nah ini, netizen nanti dalam debat presiden yang akan datang atau kampanye-kampanye beliau yang akan datang, silakan ditanyakan. Bukti-bukti negara mana yang menginginkan republik ini hancur. Tetapi kita tetap harus tenang. Kita harus sabar dan kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri. Kita memimpin dengan dawuh atwa. Di Padepokan Garuda Yaksa. Dan dimanapun saya mendapat kesempatan berbagi, setiap saya bertemu dengan siswa-siswi baru, saya mendapat semangat baru. Saya mendapat harapan baru. Saya menilai harapan saya dan akan masa depan yang lebih baik terletak di pundak mereka yang berjuang, belajar, dan berbagi dengan saya. Harapan rakyat akan masa depan yang lebih baik juga terletak di pundak saudara yang telah membaca buku ini dengan seksama. Nah ini akan kami baca Pak Prabowo. Akan kami baca sampai habis dan akan kami buat seri-seri intisari dari buku ini kami berikan melalui podcast Presidium Rakyat Menggugat yang telah mempelajari data-data, angka-angka yang disajikan dan arti dari data-data dan angka-angka tersebut yang memahami pentingnya menyebarkan informasi yang terkandung di buku ini ke sanak saudara. Siap akan kami jalankan Pak Prabowo, kerabat dan rakyat luas. Jika dalam membaca buku saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, ingatlah filosofi pendekar. Ilmu yang dimiliki pendekar harus dipakai untuk membela yang lemah, membela yang tidak bisa membela dirinya. Saudara harus turun gunung, harus turun dari Menara Gading, harus berani memimpin rakyat, memimpin dengan ilmu, memimpin dengan dawuh fatwa. Karena itu sesungguhnya saudara termasuk the best and brightest brains of the country. Carilah orang-orang yang hatinya merah putih, hatinya Pancasila, hatinya Indonesia terhormat. Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Bangunkan jiwa jawara-jawara baru yang mau membela orang miskin, membela orang lemah. Kita tidak boleh tinggal diam. Saudaraku, banyak dari apa yang saya katakan di sini memang pahit. Juga pahit kenyataan kita tidak bisa terlalu banyak berharap pada sebagian elit kita. Banyak elit Indonesia pintar bicara, saking pintarnya banyak juga yang
pintar bohong. Jadi, saya masuk politik karena terpaksa. Minta ampun politik ini. Dari 15 orang yang saya temui di politik, 14 orang bicara kebohongan. Ini suaranya Prabowo Subianto. Karena itu saya semangat mengetahui saudara-saudara yang membaca buku ini untuk mengetahui situasi dan kondisi bangsa kita yang sebenarnya. Karena itu yang kita butuhkan sekarang adalah kebersamaan. Bekerja dengan bersatu, bekerja dengan akal yang baik, akal yang sehat, untuk sukseskan demokrasi kita. Orang-orang baik, para Pandawa, mereka-mereka yang ingin melakukan, membuat dan membangun suatu legacy, suatu warisan yang baik, bagi anak cucunya harus berkumpul menjadi satu untuk menawarkan kepada rakyat, yaitu suatu alternatif pilihan. Saudara yang membaca buku ini adalah bagian dari kaum intelektual. Kaum intelektual bangsa Indonesia harus menjadi kekuatan yang menentukan, kekuatan yang damai, kekuatan yang memberi kesejukan, dan juga kekuatan yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus-menerus berjalan di Republik Indonesia. Sekarang kuncinya, kalau semua orang diam, yang akan memimpin dan berkuasa adalah orang-orang yang tidak baik. Saudara-saudara, saya akan menutup tulisan terakhir dari Prabowo Subianto, namun nanti akan saya lanjutkan bahwa pemikiran beliau tentang politik ini jelas ada sebuah demokrasi, alur cerita, keinginan, hasrat untuk membangun bangsa ini dengan paradigma apa yang diwariskan oleh pendiri bangsa. Dalam buku ini memang saya melihat ada sebuah sedikit kelemahan tentang persoalan pasal 33. Beliau tidak mengedepankan tentang koperasi karena mungkin orang pemahaman tentang koperasi banyak yang kurang paham. Koperasi dikira hanya sebuah papan nama, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi KUD dan sebagainya. Padahal intinya adalah pasal 33 ayat 1 itu ekonomi ya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk yang persis seperti itu adalah badan usaha koperasi. Nah, koperasi ini dibombardir oleh IMF tahun 96-97 karena tidak ingin kalian bergotong royong berbagi dengan saudara-saudaranya. Jadi nanti akan saya bahas khusus tentang pasal 33 ini. Tapi ini kritik untuk buku beliau yang teknis secara ekonomi koperasi akan kita kupas lebih dalam.